Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di pertemuan 10 ini. Kita akan membahas tentang, Excel dan di sini adalah, bagiannya data, operasi data, dan fungsi matematika. Nah, pasti teman-teman tahu kan, di Excel itu kita bisa memasukkan formula yang, apa namanya, bisa menghasilkan rumus-rumus tertentu atau untuk melakukan penghitungan tertentu. Nah, mulai dari sini, pokok bahasanya adalah yang pertama fungsi dari data dan operasi data itu sendiri. Yang kedua ada matematika dan trigonometri. Nah, untuk fungsi statistiknya hari ini belum saya masukkan. Jadi next pertemuan yang akan kita bahas. Nah, yang pertama jenis data. Jenis data itu terdiri dari kumpulan huruf atau teks yang dapat dimasukkan ke bilangan, namun harus didahului dengan tanda petik kalau misalnya kita menggunakan Excel. Nah, berikut ini adalah beberapa karakter yang bisa dimasukkan ke dalam selnya Excel. Dalam artian kenapa sih yang bisa dimasukkan itu ini, mereka itu bisa diakses atau yang kita bisa sebut reference atau mereka itu bisa dihitung seperti itu. Jadi kalau misalnya bentuknya itu tidak seperti ini, mereka tidak akan bisa diproses oleh si Excel-nya sendiri. Nah, yang pertama ada huruf seperti biasa, ada huruf besar dan huruf huruf kecil, alfabet seperti yang kita kenal pada umumnya. Lalu ada angka 1, 2, 3, 4, lalu ada simbol, simbol yang seperti ini. Nah, yang kedua ada namanya data tuh angka atau value. Data angka ini dapat dimasukkan dalam sel di Microsoft Excel adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah bilangan bulat. 1, 2, 100, 200 seperti itu, atau bilangan pecahan 0,23, 0,35. Nah, beberapa Excel ini, biasanya tergantung sama, laptop atau Excel-nya masing-masing. Jadi kadang tuh ada yang pakainya 0 koma atau 0 titik. Jadi kalau misalnya, kita lagi ngitung terus nggak bisa, biasanya tuh, error-nya tuh ada di situ. Mereka bisa pakai koma atau titik. Jadi tergantung sama, apa namanya, jenisnya Excel-nya atau laptopnya teman-teman. Nah, yang ketiga ada bilangan dengan notasi ilmiah, yaitu seperti 10,2e+3 yang artinya adalah 0,2 dikali 103. Yang selanjutnya ada bilangan negatif yang diawali dengan tanda minus, misalnya -12. Jadi kalau misalnya negatif, nulisnya biasa aja sih, kayak kita nulis, negatif pada umumnya. Nah, yang ketiga ada data waktu, yaitu time. Seperti, tugas yang kemarin, saya kan kasih, tugas jenisnya atau kita bisa mengubah, data itu salah satunya bentuknya adalah time dan juga date. Nah, bentuk-bentuknya itu bisa, seperti yang ada di sini, ada yang, penulisannya seperti ini, 16 Februari 2016 atau seperti ini juga sama kan, ini 16 Februari 2016 ataupun juga yang di waktu, itu tuh bisa, 7.30 seperti ini atau menggunakan IM/PM. Nah, yang selanjutnya ada data rumus. Data rumus ini biasanya, diawali dengan sama dengan yang kita biasanya menyebutnya dengan formula. Nah, operasi fungsi. Fungsi di dalam program spreadsheet atau Excel adalah suatu fasilitas dalam hal memperhitungkan yang dilakukan untuk melakukan perhitungan finansial, statistik, analisis logika, pengambilan keputusan, manipula- manipulasi teks, dan sebagainya. Nah, formula bar itu apa ya? Formula bar itu merupakan salah satu kunci utama dalam menyelesaikan rumus. Jadi, apapun yang teman-teman masukkan di sini, formula bar-nya itu akan seperti ini. Jadi kalau misalnya, kita mau edit, kadang kan kalau kita langsung edit di sini tuh kayak langsung, dia kehapus semua atau gimana. Nah, untuk amannya kita bisa editnya di formula bar. Seperti ini, adalah salah satu cara atau tutorial memanggil rumus, yaitu memanggil rumus yang dilakukan dengan mengklik fx atau yang ada di formula bar, yang ini yang di seperti ini fx-nya, rumusnya, lalu, akan muncul dialog insert function. Setelah tampil jendela insert function, pilih fungsi atau klik all.
pilih fungsi yang digunakan. Nah, di sini tuh ada banyak banget fungsinya. Nah, ini adalah salah satu fungsi umum yang sering kita gunakan di Excel. Ada sum, average, if, hyperlink, count, max, ataupun sin. Ini di bawahnya tuh masih banyak lagi. Nah, ini salah satu, contohnya yang pertama adalah kita menggunakan sum, lalu kita klik OK atau go. Nah, di Excel sendiri punya yang namanya fungsi dasar. Nah, fungsi dasar ini adalah operasi aritmatik dan operator operasional. Nah, yang operasi aritmatik tuh yang sering banget kita pakai seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga pangkat. Nah, yang digunakan di Excel itu tuh, apa ya, lambangnya tuh seperti ini. Sementara untuk operator operasional itu ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, teman-teman sebelum menggunakan fungsi atau formula harus kudu wajib banget dikasih sama dengan, kalau enggak fungsi itu atau formula itu nggak akan bisa dijalankan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ada misalnya di kolom A dan B. C adalah A plus B, D adalah A dibagi B, E adalah A dikali B, F adalah A dikurangi B, G adalah A pangkat B. Sementara H adalah total dari ini semua ditambahkan mulai dari A sampai G, kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini bisa teman-teman praktekkan sendiri. Nah, yang selanjutnya ada sel absolut. Sel absolut adalah sebuah sel yang rumusnya mengandung sel terpisah. Contohnya kalau langsung di-copy maka akan menghasilkan kesalahan. Untuk menghindarinya, maka sel tersebut harus diabsolutkan dengan cara misalnya sel satu yang harus diabsolutkan. Letakkan di sel 4, tekan tombol sama dengan B2 plus C1 dan tekan F4 lagi. Maka dalam rumus itu akan disisipkan tanda atau lambang seperti lambangnya dolar, yaitu menjadi B2 plus, lambangnya dolar, C lambangnya dolar 1. Nah, sel absolut itu kayak gini, jadi, dia tuh nggak akan geser gitu ke mana-mana ininya, nilainya. Nah, yang selanjutnya ada fungsi matematika dan trigonometri. Fungsi matematika dan trigonometri digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus matematika. Untuk dapat menggunakan fungsi matematika, biasanya kita bisa menggunakan klik menu formula, klik icon math and trick, pilih fungsi yang akan digunakan, atau klik sama dengan di sel yang kita inginkan melakukan apa ya, formula, lalu klik icon insert function kategori math and trick, pilih fungsi dan klik OK. Nah, contohnya akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik di sini atau langsung sama dengan di selnya. Nah, kita pilih yang math and trick. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi ABS. ABS ini digunakan untuk menghasilkan nilai mutlak atau absolut dari suatu nilai numerik. Nah, kalau misalnya suatu angka kita kasih depannya ini formula ABS, otomatis dia itu akan, absolut nilainya itu, sesuai dengan yang kita masukkan. Jadi kalau misalnya di sini, absolut dari 20, otomatis dia akan, menghasilkan angka 20. Nah, kenapa yang minus ini jadinya tidak minus, karena absolut ini nilainya selalu positif. Jadi kalau misalnya ini kurang tanda kurung ya di sini. Nah, kalau di sini, nilainya negatif, otomatis dia akan berubah menjadi positif. Begitupun juga di sini, walaupun dia udah dikalikan harusnya nilainya negatif kan. Nah, ini nilainya akan tetap menjadi positif. Lalu ada selanjutnya adalah fungsi sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan range, baik satu range atau beberapa range. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini bisa, dimasukkan secara functional argument atau kita bisa langsung aja ya, ini cara mudahnya, kita mengklik pada satu sel yang, kita inginkan untuk melakukan fungsi sum, yaitu langsung sama dengan sum, kurung buka, A1 ini adalah yang pertama kali. Jadi sel pertama yang akan digunakan untuk penjumlahan, lalu
ada titik 2 ini melambangkan sampai dengan sel keberapa, yaitu, di sini contohnya kebetulan, cuman sampai sel 2, jadi yang di sini adalah A2. Ini juga bisa nanti misalnya diganti pakai A60, otomatis akan dijumlahkan mulai dari sel A1 sampai A60. Lalu nanti kalau di-enter, dia akan memunculkan jumlah dari seluruh sel yang sudah dimasukkan ke formula ini. Nah, ini ada sum if. Nah, sum if ini digunakan untuk menjumlahkan range dengan kriteria tertentu. Nah, di sini kan, kalau misalnya sum if sih kita bisa, ini ya masukkan ke sini, ke rumusnya. Ini kalau diklik F8 dia kan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita biasa langsung, sama dengan sum if, range range ini tetap ya dari yang tadi, yang pertama sampai yang keberapa yang akan dijumlahkan, lalu kriterianya. Nah, kriteria ini bisa kita, apa namanya, eee, kita lakukan kriteria apa nih yang akan dilakukan di sana. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kriterianya A, lalu sum range-nya itu di B. Nah, otomatis yang akan dijumlah itu adalah yang A saja atau yang, misalnya ini bisa sih kriterianya lebih dari 5 gitu, otomatis yang akan dijumlah adalah angka-angka atau bilangan yang lebih dari 5, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya ada fungsi produk yang digunakan untuk mengalihkan isi sel, yaitu, contohnya seperti ini. Nah, produk, number yang pertama ini atau sel yang pertama, sel yang kedua, atau dengan produk langsung range. Contohnya seperti ini, B2 dan B3. 10 dikali 5 langsung seperti ini produk B B2, B3. Otomatis nanti, apabila di-enter dia akan menghasilkan perkalian dari, eee, B2 dan juga B3. Selanjutnya ada fungsi power, ini digunakan untuk menghasilkan nilai perpangkatan dari suatu bilangan dengan nilai pemangkatan tertentu. Rumusnya adalah sama dengan power, kurung buka number-nya, lalu power-nya itu berapa. Jadi misalnya number-nya di A3, di A2 adalah 3 nilainya dengan power-nya pangkatnya itu berapa di B2, berarti A2 titik koma B2, seperti itu. Nanti hasilnya akan, eee, ti kalau di sini akan menghasilkan 3 dipangkatkan 5. Nah, ini untuk contohnya misalnya power 3,3 maka hasilnya akan 27 karena berasal dari 3 pangkat 3, seperti itu. Lalu ada fungsi round. Fungsi round ini digunakan untuk membulatkan sebuah bilangan ke dalam jumlah desimal tertentu. Round, kurung buka, number, lalu titik koma, 6 digit, yaitu, misalnya nih di number A2 itu, seperti yang ada di contoh ini ya, yang di number A2 itu number-nya itu adalah 1,564. Nah, untuk 6 digitnya ini adalah berapa angka yang akan berada di belakang koma, itu adalah 6 digitnya ini. Kalau misalnya di sini berarti kan, A2, B2-nya itu maunya berapa gitu, kalau misalnya diisi 2 ya otomatis nanti hasilnya adalah 1,56 seperti itu. Lalu ada fungsi round up. Nah, kalau yang round up ini biasanya adalah, untuk dibulatkan ke di bilangan ke atasnya. Jadi misalnya, 2,354 itu akan dibulatkan ke atas 2 digit di belakang koma. Jadi, jadinya maka hasilnya itu jadi 2,36. Terus kalau round down akan menjadi di bawahnya. Jadi kalau misalnya 2,354 akan jadi 2,350 kan, jadi kayak 350 gitu. Jadi nulisnya 235. Nah, ini untuk fungsi SQRT digunakan untuk mencari akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Rumusnya adalah sama dengan SQRT, lalu number-nya itu berapa. Misalnya kalau di sini kan SQRT A2 gitu, sama dengan B-nya nanti otomatis akan keluar 8. Selanjutnya ada fungsi fact digunakan untuk menghitung hasil perkalian faktorial dari suatu bilangan. Rumusnya adalah sama dengan fact, lalu number-nya.
Biasanya ini kalau, perkalian faktorial itu kalau di sini kan misalnya nanti kita akan coba kalau misalnya bilangan ini 5 terus di sininya otomatis akan faktorial dari 5 itu yang akan menghasilkan nah di sini kan akan dituliskan factorial of number equal. Jadi misalnya tuh kayak 1, 2, 3 nah berapa kali faktorial dari 5 ini yang akan menghasilkan 120 kayak gitu. Terus yang di sini ada fungsi even digunakan untuk menghitung nilai bilangan genap dengan pembulatan ke atas. Nah, ini sama dengan round, hampir mirip sama round down tadi sih, cuman kalau ini lebih ke bilangan genap. Jadi kalau misalnya 1,7 hasilnya akan 2, 7 pun hasilnya akan ke 8. Nah, itu adalah ke hasil hasil paling mendekati sih sebenarnya, tapi selalu pembulatannya tuh ke genap. Nah, kalau fungsi INT digunakan untuk membulatkan pecahan dengan pembulatan yang ke bawahnya tuh terdekat. Jadi kalau misalnya angkanya 4, 8, 9, 7, nah itu tuh ke bawahnya tuh kan lebih ke 4 aja. Atau kalau misalnya kalau kita pakai, apa namanya, fungsi yang ke atas, dia akan lebih mungkin mendekatinya ke 5, tapi karena ini adalah pembulatan ke bawah, INT itu yang ke bawah, itu akhirnya menjadi 4. Kalau yang di sini ada fungsi mod, digunakan untuk menghitung nilai sisa dari pembagian. Misalnya contohnya mod number divisor. Nah, biasanya tuh misalnya gini, number-nya tuh berapa, number-nya tuh dari 7 ini, divisornya tuh berapa, 3. Jadi kalau 7 dibagi 3 itu, sisanya tuh berapa sih, kan hasilnya 2, terus sisanya tuh 1, kayak gitu. Nah, ternyata sudah selesai materinya. Kita akan coba beberapa, ke Excel langsung. Jadi kita coba dulu, oke. Jangan lupa absennya juga dan cek tugas di e-learning. Terima kasih sudah mengikuti kelas saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.